Hello Technolovers, Iran kembali mengirim pesan yang sangat tegas di tengah ancaman eskalasi perang dengan Amerika Serikat. Kali ini, pesannya bukan lewat pidato panjang atau manuver diplomatik semata, melainkan lewat demonstrasi kekuatan. Teheran meluncurkan rudal balistik Khorramshahr 4 di mata publik. Peluncuran ini terlihat seperti uji coba militer biasa, namun bagi para pengambil keputusan di kawasan, ini adalah sinyal politik yang sengaja dibuat terang bahwa Iran ingin bicara, tetapi tidak akan bicara dalam posisi lemah. Pernyataan paling keras datang dari Brigjen Yadollah Javani, pejabat politik senior di Garda Revolusi Iran. Dalam komentarnya, Javani menekankan bahwa peluncuran Khorramshahr 4 membawa pesan yang jelas, Iran bersedia bernegosiasi, tetapi tidak akan mengorbankan atau menanggalkan kekuatan militernya sebagai syarat masuk ke meja perundingan. Sikap itu sebagaimana dilaporkan Al-Mayadin menjadi semacam garis besar strategi Iran. Diplomasi tetap berjalan, namun pencegahan militer tetap dijaga dan bahkan dipamerkan. Javani juga berupaya membingkai posisi Iran dengan dua nada yang sengaja dibuat beriringan. Di satu sisi, ia mengatakan Iran tidak akan mundur dari posisinya dan tidak sedang mencari perang. Pesan ini penting karena Iran ingin terlihat sebagai pihak yang rasional, tidak agresif tanpa alasan, tidak memulai konflik secara sembrono. Namun di sisi lain, ia juga memberi peringatan keras bahwa setiap kesalahan dari musuh akan dibalas dengan respon yang kuat. Ini adalah kombinasi yang khas, menyatakan tidak ingin perang, tetapi memastikan lawan tahu bahwa perang jika terjadi akan sangat mahal biayanya. Dalam penjelasan Javani, konsep utamanya adalah pencegahan. Ia menegaskan bahwa tim negosiasi Iran akan masuk perundingan dengan percaya diri, mengandalkan kekuatan dan kemampuan militer negara itu. Dengan kata lain, Iran ingin membangun posisi tawar dari rasa aman, bukan dari rasa terdesak. Mereka ingin lawan membaca bahwa Teheran tidak datang untuk meminta keringanan dengan cara menyerah, melainkan datang untuk menegosiasikan kerangka yang sesuai dengan kepentingan mereka. Javani bahkan menyentil motif Barat yang selama ini mendorong agar program rudal Iran ikut dibahas dalam paket perundingan. Menurutnya, desakan itu justru muncul karena Barat pada dasarnya mengakui bahwa kemampuan pencegahan Iran sudah meningkat. Bahkan ia menyebutnya sebagai kemampuan pencegahan yang canggih. Kalimat ini punya bobot psikologis, seolah Iran berkata, "Kalian meminta kami membahas rudal karena kalian tahu rudal ini efektif membuat kalian menahan diri." Dari perspektif Teheran, program rudal bukan aksesori, melainkan inti dari strategi bertahan hidup di kawasan yang penuh konflik dan intervensi. Peringatan perang regional. Setelah menegaskan bahwa Iran siap bernegosiasi tanpa kelemahan militer, Javani menaikkan tensi ke tingkat yang lebih besar. Konsekuensi jika Iran diserang, ia memperingatkan bahwa serangan terhadap Iran tidak akan berhenti pada satu front atau satu medan pertempuran. Dalam gambaran Javani, perang melawan Iran akan berubah menjadi perang regional. Ini bukan sekedar ancaman kosong, melainkan narasi yang ingin menanamkan ketakutan strategis. Bahwa menabrak Iran berarti membuka rangkaian eskalasi yang menyebar ke banyak titik, melibatkan banyak aktor dan membuat kawasan sulit dikendalikan. Javani juga mengaitkan peringatan itu dengan kondisi kekuatan Amerika Serikat. Ia mengatakan kekuatan AS lebih lemah dari sebelumnya. Pernyataan ini jelas bersifat politis, bagian dari perang persepsi. Namun tujuan utamanya bukan membahas data kekuatan militer secara detail, melainkan mempengaruhi cara lawan menghitung resiko. Dengan menggambarkan AS sebagai pihak yang melemah, Javani ingin menunjukkan bahwa Iran tidak melihat Washington sebagai sosok yang bisa menekan tanpa konsekuensi. Lebih dari itu, ia menyebut kesalahan perhitungan oleh musuh akan menjadi kesalahan terakhir mereka di kawasan ini. Ini adalah bahasa ultimatum yang sengaja dipilih untuk menutup ruang spekulasi. Pesannya sederhana, jangan coba-coba karena Iran tidak akan menahan diri jika diserang. Bagi pendengar narasi, kalimat semacam ini menciptakan atmosfer tegang, seolah satu keputusan kecil dapat memicu kebakaran besar yang tidak bisa dipadamkan. Untuk memperkuat klaim pencegahan dan kesiapsiagaan, Javani menunjuk pada kemampuan Iran dalam memantau pergerakan rangkaian laut Amerika Serikat.
Ia merujuk pada contoh drone yang dikirim ke arah kapal induk Amerika sebagai bukti bahwa Iran punya kemampuan pengawasan yang nyata. Rujukan semacam ini penting karena ia mengubah narasi dari "kami kuat" menjadi "kami bisa melihat kalian". Dalam perang modern, kemampuan mengawasi, melacak, dan memetakan pergerakan lawan seringkali sama menentukan dengan kemampuan menembakkan senjata. Bila Iran bisa mengklaim mereka memantau kapal induk ikon proyeksi kekuatan AS, maka mereka ingin menunjukkan bahwa tidak ada manuver Washington di kawasan yang benar-benar tidak terlihat. Dan jika gerakan itu terlihat, maka Iran bisa menyiapkan respon. Di titik ini, pesan pencegahan menjadi lebih jelas, bukan sekedar kemampuan menyerang, tapi kemampuan membaca situasi sebelum serangan terjadi. Javani juga menekankan satu hal yang selalu menjadi kebanggaan Teheran, produksi pertahanan dalam negeri. Ia menyatakan, Iran bergabung pada produksi domestik untuk membangun kekuatan militernya. Di balik kalimat ini, ada pesan lain bahwa tekanan eksternal termasuk sanksi tidak otomatis melumpuhkan kapasitas pertahanan Iran. Iran ingin menampilkan diri sebagai negara yang bisa bertahan meski dibatasi aksesnya ke teknologi dan pasar internasional. Pada saat yang sama, Javani menegaskan bahwa Iran mempertahankan kerjasama strategis dengan Rusia dan China. Menurutnya, kedua kekuatan besar itu memandang pergerakan regional AS sebagai sesuatu yang turut mempengaruhi kepentingan mereka. Kalimat ini memberi kesan bahwa Iran tidak sendirian dalam memandang dinamika kawasan. Ini bukan berarti Rusia dan China akan otomatis terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Tetapi pernyataan Javani berfungsi untuk memperluas konteks bahwa ketegangan Iran-AS berada dalam landscape geopolitik yang lebih besar, di mana langkah Washington diawasi oleh aktor lain yang juga punya kepentingan. Disinilah peringatan perang regional menjadi lebih masuk akal dalam narasi Iran. Jika Iran merasa didukung oleh jejaring kerjasama strategis, maka mereka ingin mengirim pesan bahwa serangan terhadap Iran bukan hanya soal dua negara, melainkan soal stabilitas regional yang bisa menyeret banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, Teheran ingin memperbesar harga konflik agar keputusan menyerang menjadi makin sulit diambil. Perundingan nuklir. Di tengah bahasa ancaman dan pencegahan, jalur diplomasi tetap bergerak. Aktivitas diplomatik meningkat menjelang negosiasi AS-Iran. Menurut informasi yang beredar, perundingan ini dijadwalkan berlangsung di Muscat setelah sebelumnya dipindahkan dari Istanbul. Pergeseran lokasi ini sendiri memberi gambaran bahwa prosesnya dinamis, sensitif, dan penuh kalkulasi. Dari pihak Iran, pejabat-pejabat mereka menegaskan bahwa ada garis merah yang tidak akan dinegosiasikan. Pengayaan uranium dan kemampuan rudal, dua isu ini selalu menjadi titik paling keras dalam hubungan Iran dengan Barat. Bagi Iran, pengayaan uranium bukan sekedar program teknis, tetapi simbol kedaulatan dan hak mereka sebagai negara. Sementara program rudal dipandang sebagai payung pencegahan, terutama di kawasan di mana banyak negara memiliki persenjataan canggih dan dukungan aliansi yang kuat. Karena itu, ketika Iran mengatakan dua hal ini tidak bisa dibahas, maksudnya jelas, negosiasi boleh bicara soal format, pengawasan, dan langkah-langkah tertentu, tetapi tidak boleh menyentuh fondasi yang mereka anggap menyangkut eksistensi dan keamanan nasional. Ini juga selaras dengan pernyataan Javani bahwa Iran ingin bernegosiasi dari posisi kuat, bukan dari posisi yang dipaksa menanggalkan alat pertahanannya. Di sisi Amerika Serikat, Presiden Donald Trump memberikan pesan yang juga memiliki dua lapis. Ia mengatakan Iran menginginkan kesepakatan, tetapi ia menegaskan opsi militer tetap tersedia. Artinya, Washington ingin menekan Teheran agar tidak merasa terlalu nyaman. Diplomasi berjalan, tetapi ancaman tetap menjadi bagian dari paket. Dengan begitu, AS berharap Iran membaca bahwa kegagalan negosiasi tidak akan terjadi tanpa konsekuensi. Namun pernyataan Trump itu juga mencerminkan dilema klasik bagaimana menekan tanpa memicu perang yang tidak diinginkan. Karena jika tekanan terlalu keras, Iran bisa merespon dengan cara yang membuat eskalasi tidak terkendali. Dan jika tekanan terlalu lemah, AS bisa dianggap kehilangan daya tawar. Di titik ini, ketegangan justru sering meningkat bukan karena perang sudah diputuskan, tetapi karena kedua pihak sama-sama bermain di tepi jurang. Di tengah situasi itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, disebut melakukan perjalanan ke Oman bersama delegasi diplomatik.
Perjalanan ini menandakan keseriusan Iran untuk hadir dalam forum negosiasi dan memperlihatkan bahwa jalur diplomasi tidak dibuang begitu saja. Pada saat yang sama, negara-negara regional juga disebut melakukan konsultasi untuk mendukung negosiasi dan menurunkan ketegangan. Peran negara-negara kawasan menjadi penting karena mereka biasanya yang paling merasakan dampak langsung jika konflik meledak. Jalur perdagangan terganggu, harga energi bergejolak, keamanan laut terancam, dan stabilitas politik bisa terguncang. Rusia di sisi lain menawarkan bantuan terkait persediaan uranium yang diperkaya jika kesepakatan tercapai. Tawaran ini memperlihatkan potensi peran Rusia sebagai pihak yang membantu mengurai masalah teknis, terutama jika ada mekanisme yang mensyaratkan pengaturan stok uranium sebagai bagian dari kesepakatan. Meski detailnya tidak dijabarkan panjang, poin utamanya jelas. Rusia ingin menempatkan diri sebagai aktor yang bisa menjadi bagian dari solusi, bukan hanya pengamat. Namun optimisme itu tidak dibagi oleh semua pihak. Ada laporan dari pihak Israel yang menilai peluang tercapainya kesepakatan tetap rendah. Bahkan laporan tersebut memperingatkan kemungkinan konsekuensi militer. Dari perspektif Israel, isu Iran selalu dianggap berkaitan langsung dengan ancaman keamanan, sehingga skeptisisme mereka sering muncul dalam setiap fase negosiasi. Ketika Israel menilai peluang kesepakatan rendah, itu juga memberi sinyal bahwa mereka memandang ketegangan masih jauh dari selesai. Jika disusun sebagai gambaran besar, situasinya terlihat seperti ini. Iran menampilkan kekuatan melalui peluncuran Quran Shar 4, lalu menegaskan bahwa mereka tidak mencari perang tetapi siap membalas keras bila diserang. Javani menekankan pencegahan, pengawasan atas pergerakan AS, produksi pertahanan dalam negeri dan kerjasama strategis dengan Rusia serta Cina. Di saat yang sama, diplomasi bergerak menuju Muscat, dengan Iran menyatakan pengayaan uranium dan kemampuan rudal sebagai garis merah, sementara Trump menyebut opsi militer tetap ada. Araghchi berangkat ke Oman, negara-negara kawasan ikut berkonsultasi untuk meredakan ketegangan. Rusia menawarkan bantuan soal uranium, dan Israel tetap skeptis dengan peluang kesepakatan. Pada akhirnya narasi ini menunjukkan bahwa di balik meja perundingan yang terlihat diplomatis, ada permainan pencegahan yang berjalan paralel. Setiap pihak berusaha menekan tanpa terseret, mengancam tanpa memicu, dan bernegosiasi tanpa terlihat lemah. Dan di tengah atmosfer seperti ini, satu hal menjadi jelas, perundingan bukan hanya soal kata-kata di ruang rapat, tetapi juga soal sinyal kekuatan di langit, seperti Quran Shar 4 yang diluncurkan tepat ketika ancaman perang kembali menguat.